Masuk ke materi ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Sebelumnya kita akan lihat satu persatu pengertian dari ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel atau dilambangkan dengan S itu merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau suatu eksperimen. Jadi himpunan dari semua hasil eksperimen yang kita lakukan atau eksperimen dari suatu soal. Titik sampel itu adalah anggota atau elemen dari ruang sampel yang kita bahas sebelumnya. Oke, jadi ruang sampel itu adalah himpunannya. Nah, anggota-anggota di dalamnya itu adalah titik sampel. Sedangkan kejadian itu adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Ruang sampel itu dapat ditulis dengan menggunakan metode daftar atau roster method dan juga perincian atau rule method. Misalkan, di sini ada eksperimen gitu ya, 2 buah koin dilemparkan sekali. Nah, ruang sampelnya itu adalah MM, MB, BM, dan juga BB. Jika dituliskan dengan metode daftar atau roster method, maka titik sampelnya ditulis list-listnya atau daftar-daftar dari titik sampelnya itu ditulis di dalam ruang sampel tersebut. Jadi S sama dengan himpunan dari M, MB, BM, BB. Sedangkan penulisan dengan rule method atau perincian, maka bisa dituliskan deskripsinya, gitu ya. S sama dengan himpunan XY, di mana X dan Y masing-masing hasil lemparan koin. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Misalkan di sini ada eksperimen pelemparan sebuah dadu dan mencatat angka yang muncul. Maka ruang sampelnya adalah semua kemungkinan hasil dari percobaan tersebut, gitu ya. Jadi ruang sampelnya bisa saja muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Ini ruang sampelnya. Nah, kejadian A gitu ya. Misalkan di sini ada A, itu merupakan kejadian muncul angka genap, maka anggota dari A itu adalah 2, 4, 6. Oke. Sedangkan B itu adalah kejadian muncul angka 5 atau lebih. Nah, kejadian muncul angka 5 atau lebih, maka bisa saja muncul 5 gitu ya. Anggotanya bisa saja 5 dan juga 6. Oke, pelemparan 2 buah dadu dan mencatat angka yang muncul untuk contoh ketiga. Oke, untuk eksperimen ini ada 2 buah dadu. Sehingga ruang sampel dari percobaan tersebut itu akan ada gitu ya, akan ada 11, 22, 33, 13, 14, 26, 35, 46, dan seterusnya sampai 66. Jadi semua kemungkinan hasil dari percobaan tersebut itu dimasukkan di dalam ruang sampel. Nah, misalkan A itu adalah kejadian muncul angka yang sama dari kedua dadu, maka anggota dari A itu adalah muncul angka yang sama. 11, 22, 33, 44, 55, dan juga 66. Sedangkan B, kejadian muncul jumlah angka 10 atau lebih. Maka anggotanya bisa saja 55, 56, 65, gitu ya, 46, 64, 66. Oke, jadi ini adalah contoh dari ruang sampel, ini adalah contoh dari kejadian. Kalau kita lihat, kejadian ini adalah himpunan bagian, gitu ya. Anggota di dalam kejadian itu ada di dalam ruang sampel. Oke. Jadi misalkan di sini A, anggotanya 11, 22, 33, 44, 55, 66, maka anggota-anggota ini juga ada di dalam ruang sampel. Sehingga di pengertian di awal tadi disebutkan bahwa kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke. Misalkan di sini ada A dan B itu adalah kejadian, maka A union B dapat kita artikan bahwa ini merupakan gabungan dari dua kejadian. Oke. Jadi
kejadian salah satu dari A atau B atau keduanya. Nah, jika A irisan B, gitu ya, itu adalah irisan dari dua kejadian, irisan A dan B. Kejadian baik A maupun B. Oke. Nah, A inverse ini adalah kejadian bukan A, komplement dari kejadian A. Oke. Sedangkan A minus B itu adalah kejadian A tetapi bukan B. Oke. Kejadian A tetapi bukan B. Nah, jika irisan A dengan B itu adalah himpunan kosong, maka kejadian A dan B itu saling terpisah atau saling meniadakan. Gitu ya. Nah, terkait dengan A inverse, di mana A inverse ini adalah komplement dari kejadian A, maka A inverse itu bisa kita lihat atau bisa kita cari dengan S gitu ya, ruang sampel dikurangi dengan kejadian A. Nah, apabila A dan B itu merupakan dua kejadian sembarang, maka secara umum dapat dibuktikan bahwa peluang dari union A dengan B itu merupakan hasil penjumlahan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Oke. Nah, kejadian saling bertentangan ini merupakan dua kejadian A dan B yang tidak dapat terjadi bersamaan. Oke. Sehingga disebut bertentangan atau kalau dalam teori himpunan itu disebut saling asing atau saling lepas. Jadi, bila A dan B itu dua kejadian yang saling bertentangan, maka irisan A dengan B itu hasilnya adalah himpunan kosong. Oke, sehingga peluang dari union A dengan B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Berbeda dengan yang sebelumnya ini ya. Jadi, kalau di sini merupakan kejadian sembarang gitu ya, merupakan dua kejadian sembarang sehingga peluang dari A union B itu adalah hasil tambah peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang dari irisan A dengan B. Nah, jika dua kejadiannya saling bertentangan, maka peluang dari A union B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Oke. Jadi, bila dalam suatu eksperimen hanya ada dua kejadian A dan B yang bertentangan, yang bertentangan, dan A union B itu sama dengan ruang sampel, maka B itu disebut komplement A, atau ditulis dengan A inverse. Sedangkan B, komplement B, gitu ya, itu ditulis dengan B inverse. Jadi, kalau kita lihat peluang B, gitu ya, itu sama dengan peluang dari A inverse. Bisa kita cari dengan 1 dikurangi dengan peluang A. Oke. Jadi, di dalam dua kejadian yang saling bertentangan, dan union A dengan B itu sama dengan ruang sampel, maka B itu disebut dengan A. Ditulis A inverse. Nah, sedangkan ini salah ketik ya. A itu adalah komplement B atau ditulis dengan B inverse. Oke. Peluang komplement suatu kejadian. Jadi, kalau kita lihat di sini sesuai dengan apa yang kita sudah bahas sebelumnya, di slide sebelumnya itu ada kalau peluang E inverse itu dapat kita cari dengan 1 dikurangi peluang E. Di mana peluang E gitu ya, PE ini adalah peluang kejadian E dan PE inverse itu adalah peluang komplement kejadian E. Nah, peluang gabungan dua kejadian ini sudah kita lihat di dua slide sebelumnya, yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Sedangkan kalau peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas, maka peluang gabungan A dengan B itu adalah
peluang A ditambah peluang B. Oke, nah untuk kasus peluang dua kejadian saling bebas atau saling lepas, jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, saling lepas, maka berlaku peluang irisan A dengan B itu adalah peluang A kalikan peluang B, atau di crosskan dengan peluang B. Nah, kaidah dasar menghitung titik sampel itu ada kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Untuk kaidah perkalian, jadi bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 atau eksperimen 2 mempunyai Q hasil, maka eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan sehingga terdapat P kali Q hasil. Nah, untuk kaidah penjumlahan, bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, kemudian percobaan 2 atau eksperimen 2 mempunyai Q hasil, maka bila eksperimen 1 atau eksperimen 2 dilakukan, itu nanti akan terdapat P plus Q hasil. Teman-teman bisa lihat, kaidah perkalian itu kata kuncinya adalah dan. Sehingga itu nanti akan dikalikan. Untuk hasil dari eksperimen-eksperimen yang ada di situ. Misalkan di situ ada 2 eksperimen, misalkan di sini eksperimen 1, eksperimen 2, berarti akan dikalikan hasil dari eksperimen 1 dengan hasil dari eksperimen 2. Kalau 3 berarti dikalikan hasil eksperimen 1 dikalikan dengan hasil eksperimen 2 dikalikan dengan hasil eksperimen 3. Oke. Sedangkan untuk kaidah penjumlahan, kata kuncinya adalah atau. Maka itu nanti akan hasil dari setiap eksperimen yang ada di situ akan dijumlahkan. Di sebuah restoran itu menyediakan 5 jenis makanan, misalkan nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Kemudian ada 3 jenis minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Nah, oke, di sini berarti akan ada 2 eksperimen ya, yaitu makanan, oke, makanan di mana titik sampelnya adalah nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Sedangkan minuman itu susu, kopi, dan teh. Nah, kita lihat di sini, kita ditanya berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Oke, makanan dan minuman. Di sini kata kuncinya adalah dan. Oke. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kaidah dasar menghitung titik sampel, karena kata kuncinya dan, maka kita menggunakan kaidah perkalian, gitu ya. Sehingga di sini dapat kita lihat makanan 5, kemudian minuman 3. Hasilnya adalah 15. Oke, nah coba kita lihat kalau dengan cara manual. Oke, misalkan di sini nasi goreng, kemudian di sini roti, ini soto ayam, kemudian ini sate, dan juga ini sop. Oke, ini makanan, dan ini minumannya adalah susu, kopi, teh. Maka cara pasangan makanan minuman itu dapat dipesan, kan kita bisa melihatnya nasi goreng dengan susu, nasi goreng dengan kopi, nasi goreng dengan teh. Oke, ini sudah 3 cara. Roti dengan susu, roti dengan, oke, coba saya ganti warnanya dulu. Roti dengan susu, roti dengan kopi, roti dengan teh. Sudah 6 kan? Oke. Kemudian di sini sate dengan susu, sate dengan kopi, dan sate dengan teh. Begitu juga, ini soto ayam. Kemudian ini untuk sate, sop, silahkan dilanjutkan. Maka hasilnya adalah 15 pasangan. Seperti itu ya. Oke. Nah, contoh yang kedua, sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita.
berapa jumlah cara memilih satu orang wakil pria dan satu orang wakil wanita. Oke, berarti masih menggunakan kaidah perkalian. Ya, sehingga 4 dikalikan 3 sama dengan ada 12 cara. Teman-teman bisa praktekkan untuk yang contoh manual tadi. Oke, misalkan pria 1, pria 2, pria 3, dan juga pria 4. Ini untuk wanita 1, wanita 2, wanita 3. Oke, nah pria 1 dengan wanita 1, pria 1 dengan wanita 2, pria 1 dengan wanita 3, dan seterusnya. Oke, nah kita lihat contoh ketiga. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Tidak peduli pria atau wanita. Oke. Jadi, berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Dari pria 1, pria 2, pria 3, dan pria 4, serta wanita 1, wanita 2, dan wanita 3, ini akan dipilih satu orang yang mewakili. Tidak peduli apakah dia itu pria atau wanita. Sehingga bisa saja yang kepilih adalah P1, bisa saja P2 gitu ya, bisa saja P3, bisa saja P4, bisa saja P5, bisa saja W1, W2, atau W3. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cara. Oke. Karena atau di sini 4 plus 3 sama dengan 7. Gitu ya. Menggunakan aturan penjumlahan atau penambahan. Oke. Nah, perluasan kaidah menghitung. Jadi dari kaidah menghitung yang sudah kita bahas ini tadi, kita bisa melihat bahwa jika N buah eksperimen itu masing-masing mempunyai P1, P2, P3, dan seterusnya sampai Pn, hasil yang dalam hal ini setiap PI, ya, setiap P ini itu tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah untuk kaidah perkalian itu P1 kali P2 kali P3 dan seterusnya sampai Pn. Kemudian untuk kaidah penjumlahan P1 plus P2 plus P3 plus P4 dan seterusnya sampai Pn. Jadi misalkan untuk eksperimen itu tidak hanya ada P1, P2 gitu ya. Bisa saja P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Seperti tadi yang sudah saya singgung di depan, maka teman-teman bisa melakukan perluasan kaidah menghitung. Contoh, untuk contoh 4, berapa banyak jumlah kata dengan 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E jika tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata. Tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata. Gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat kata dengan 5 huruf gitu ya. Kata dengan 5 huruf. Berarti di sini misalkan kata tersebut itu terdiri dari huruf 1, huruf 2, huruf 3, huruf 4, dan huruf kelima. Gitu kan? Nah, untuk menempatkan huruf pada posisi pertama itu ada 5 cara. Ya kan? Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. 5 cara. Nah, yang kedua, untuk posisi yang kedua itu hanya ada 4 cara karena kemungkinan salah satu huruf ini sudah digunakan di posisi yang pertama. Berarti tinggal 4. Untuk yang ketiga, posisi yang ketiga berarti tinggal 3 cara. Oke. Yang keempat itu tinggal 2 cara dan yang kelima tinggal 1 cara. Misalkan ya, ini misalkan. Di sini sudah ada A. Oke. Jadi ada 5 cara, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Misalkan di sini A, gitu ya. Kemudian
Untuk posisi yang kedua, berarti tinggal ada 4 cara kan? Apakah itu B, C, D, atau E. Nah, misalkan di sini adalah B, gitu ya, B. Nah, posisi yang ketiga berarti tinggal C, C, D, atau E, gitu ya, 3 cara. Nah, misalkan di sini C, kemudian yang posisi keempat berarti tinggal 2 cara, antara D dengan E, misalkan D. Dan yang posisi kelima ya mau tidak mau tinggal 1 cara, yaitu E. Gitu ya. Nah, misalkan di sini masih ada 5 cara. Ini untuk kata yang lain lagi, kata yang mungkin saja terbentuk. Bisa saja di sini B, gitu ya. B. Kemudian di sini tinggal 4 cara, antara A, C, D, E. Misalkan E. Kemudian tinggal 3 cara, berarti tinggal A, C, dan D. Oke. Nah, misalkan di sini C, berarti tinggal 2 cara, antara A dengan D. Misalkan di sini, nah di sini tinggal 1, D, gitu ya. Ini untuk contoh manualnya aja. Oke. Nah, bisa kita lihat, maka karena setiap posisi itu harus diisi dengan 1 huruf, maka kita menggunakan kaidah perkalian ya, kaidah perkalian. Jumlah katanya yang dapat dibentuk adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ada 120 kata dengan 5 huruf, yaitu huruf A, B, C, D, E, di mana tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata. Oke. Untuk contoh kelima, perpustakaan itu memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Perancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Nah, berapa jumlah cara memilih 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa berbeda, gitu ya. Ini untuk yang A. Misalkan di sini untuk bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman. Inggris ada 6, Perancis ada 8, dan Jerman ada 10. Oke. Bagaimana cara memilih 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa berbeda? Berarti ini dikalikan. 3 buah buku. Berarti buku bahasa Inggris dan buku bahasa Perancis dan buku bahasa Jerman. Gitu kan? Nah, hasilnya adalah 480 cara untuk memilih 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa berbeda. Sekarang, 1 buah buku, bagaimana jumlah cara memilih 1 buah buku sembarang bahasa? Berarti di sini, untuk yang B, Inggris, Perancis, Jerman kan ya. Inggris 6, 8, 10. Nah, memilih salah satu dari ini. Berarti bisa saja bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris bisa saja bahasa Perancis. Salah satu dari bahasa Perancis bisa saja salah satu dari bahasa Jerman. Oke, bisa saja salah satu dari bahasa Inggris. Berarti di sini kita jumlahkan. Satu dari bahasa Inggris atau satu dari bahasa Perancis atau satu dari bahasa Jerman. Oke, jumlahnya adalah 24 cara. Lanjutkan untuk permutasi. Jadi permutasi ini adalah susunan berbeda pengaturan benda-benda dalam kumpulannya yang dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Oke. Nah, jadi susunan berbeda pengaturan benda-benda di dalam kumpulannya. Oke. Nah, banyaknya permutasi dari n benda berlainan, jadi banyaknya permutasi dari n benda yang berlainan itu adalah n faktorial. Oke, saya kira teman-teman sudah paham ya, pasti malah sudah di luar kepala terkait dengan n faktorial ini. Jadi n faktorial itu adalah perkalian dari
1 kali 2 kali 3 sampai kali n. Jadi kalau 3 faktorial ya, atau bisa juga dibalik, itu adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Hasilnya adalah 24. Itu untuk faktorial ya. Nah, misalkan di contoh ke-6 ini, berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata bosan? Ini seperti yang contoh sebelumnya yang kita bahas dengan menggunakan kaidah perkalian. Ya kan? Yaitu 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Yaitu 120 kata. Nah, di sini kalau kita lihat dari yang kita diskusikan tadi, susunan berbeda kan ya? Susunan berbeda dari susunan berbeda pengaturan dari benda-benda. Kalau tadi berarti dari huruf-huruf yang ada di situ. Nah, hal ini berarti bisa kita kerjakan juga atau selesaikan juga dengan permutasi. Oke, dengan permutasi yaitu 5 faktorial gitu ya, 5 faktorial 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 20. 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 kali 1 120. Oke. Nah, dinamakan dengan permutasi. Jadi dapat juga dikatakan kejadian dengan permutasi itu dapat diidentikan dengan mengambil R bola, mengambil R bola satu persatu dari sebuah kantong, di mana kantong tersebut itu berisi N bola, gitu ya. Nah, hasil pengambilan itu dicatat dengan memperhatikan urutannya. Ingat lagi bagaimana tadi kita membuat suatu kata dari huruf-huruf yang apa tadi A, B, C, D, E ya. Kita memperhatikan urutannya. Nah, suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan, suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan itu adalah banyaknya cara penempatan R unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya. Oke. Jadi suatu permutasi R unsur ketika mengambil dari N unsur yang ada gitu ya, itu adalah banyaknya cara menempatkan R unsur itu tadi. Menempatkan R unsur dengan memperhatikan urutan-urutan yang ada. Nah, rumus dari permutasi itu adalah P, N, R. Permutasi R dari N, gitu ya. Atau N, P, R. Untuk lambang dari permutasinya. Misalkan permutasi R dari N. Oke? Nah, rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Oke? N faktorial per N min R faktorial. Oke, contoh. Berapa banyak pasangan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf alfabet jika tidak boleh ada perulangan huruf? Gitu ya. Berapa banyak pasangan huruf? Pasangan huruf berarti A dengan B, gitu ya. A dengan C, misalkan D dengan E, F dengan G, dan seterusnya. Oke, itu adalah pasangan huruf. Nah, huruf alfabet berarti seperti kita ketahui ya, alfabet A sampai dengan Z. Sehingga kalau kita lihat N-nya di sini berapa? Untuk contoh 7, N-nya berapa? N-nya adalah 26. Oke. R-nya berapa? Yang diambil berapa? 2. Gitu kan? Pasangan huruf. Oke. 2. Sehingga kita bisa mencarinya dengan permutasi 2 dari 26. Gitu ya. Karena yang diambil adalah berpasangan 2. Berapa banyak pasangan? Oke. Nah, rumusnya tadi adalah N faktorial 26 faktorial per
N min R faktorial. Ya kan? N min R faktorial. Berarti 26 dikurangi 2, kemudian difaktorialkan. Oke, ini adalah 26 faktorial per 24 faktorial. Atau bisa kita jabarkan 26 dikalikan 25 dikalikan dengan 24 faktorial ya, per 24 faktorial. Oke, ini bisa dicoret. 26 dikalikan 25. Berapa? 650 ya. Oke, jadi ada 650 pasangan huruf yang dapat dibentuk dari 26 alfabet tersebut. Oke, nah sekarang untuk contoh 8. Berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka berbeda pula? Berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda diikuti dengan 3 angka berbeda pula? Oke, nah 4 huruf berbeda berarti akan ada 4 huruf berbeda yang diambil dari 26 alfabet yang ada. Gitu kan? Nah, sedangkan angka berarti akan diambil 3 angka berbeda dari 10 angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka ya, dan akan diambil 3. Oke, dan di sini ada kata dan. Sehingga kita bisa mencarinya dengan permutasi 4 dari 26. Oke. Dikalikan dengan permutasi 3 dari 10. Oke, nanti coba teman-teman lanjutkan untuk perhitungannya. Kenapa? Biar teman-teman familiar untuk mencari atau mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, ini 650 ya. Sesuai. Oke, ini sesuai. Nah, permutasi lanjutan. Jadi, permutasi N buah benda yang mana N1 buah berjenis pertama, kemudian N 2 buah berjenis kedua sampai dengan NK buah berjenis K. Gitu ya. Jadi di sini ada jenis-jenis atau kita bisa mengelompokkan dari suatu eksperimen gitu ya. Ada pengelompokan bendanya. Misalkan di sini berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ada huruf M, gitu ya, huruf I, huruf S, ada huruf P. Nah, kalau kita hitung ya, M jumlahnya 1. Kemudian I itu jumlahnya 1, 2, 3, 4. S jumlahnya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kemudian P itu jumlahnya adalah 2. Nah, M ini kita masukkan sebagai ini ya, jenis. Misalkan di sini jenis untuk N1. I untuk N2. S untuk N3. P untuk N4. Oke, kita bisa melihat pengelompokan jenis di dalam eksperimen ini. Nah, kalau kita lihat jumlahnya gitu ya, N buah bendanya, berarti N totalnya itu adalah 1 tambah 4 tambah 4, 9 tambah 2 yaitu 11. Nah, 11 ini adalah jumlah elemen S-nya. Oke, ini adalah jumlah
elemen S11 ini. Sehingga kalau ditanya berapa banyak string yang dapat dibentuk, maka kita bisa mencari dengan rumus ya, permutasi n-nya itu adalah 11. Oke. Permutasi n, permutasi 11 yang terdiri dari jenis N1 itu ada 1, N2 ada 4, N3 ada 4, dan N4 ada 2. Oke. Nah, sama dengan N faktorial berarti 11 faktorial per N1 faktorial, 1 faktorial, kemudian N2 faktorial, 4 faktorial, N3 faktorial, itu 4 faktorial, kemudian N4 faktorial, yaitu 2 faktorial. Oke, nah kita tinggal menghitungnya. Misalkan di sini 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial. Gitu ya. Ini ada 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Nah, 4 faktorial, coret, kemudian 4 faktorial tadi adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi 24 ya. 24. Kemudian 2 ini bisa kita coret, misalkan di sini menjadi 3, seperti itu. Kemudian 4 faktorial ini bisa dijabarkan 24, kemudian dicoret dengan ini ya, 8. Misalkan di sini ini jadi 1, ini 3. 3. Oke, berarti 11 dikalikan 10 dikalikan 9 dikalikan 7 dikalikan 5. 11 dikalikan 10 kalikan 9 kalikan 7 kalikan 5. Hasilnya 34, 6, 50 buah string. Berarti ada banyak stringnya 34, 6, 50 string. Oke, 34, 6, 50 buah. Oke, contoh 10. 12 lembar karton akan diwarnai sehingga 3 diantaranya berwarna hijau, 2 berwarna merah, 2 berwarna kuning, dan di sisanya berwarna biru. Berapa jumlah cara pengecatannya? Oke, berarti sama seperti tadi, diketahui N1, misalkan untuk hijau ya. N1 itu adalah hijau. Nih, berarti ada 3. N2 itu berwarna merah, ada 2. N3 itu berwarna kuning, ada 2. Dan sisanya, berarti sisanya 12 dikurangi 5. Ini berwarna biru. Atau kita masukkan ke jenis N4. Oke. Nah, maka cara pengecatannya kita gunakan rumus tadi. Permutasi 3, 2, 2, 5 dari 12. Oke, teman-teman bisa nanti coba menjabarkan ini untuk mencari proses faktorialnya. Oke, contoh 11. Berapa banyak cara membagikan 8 buah buku berbeda kepada 3 orang mahasiswa? Bila Billy mendapat 4 buku, Andi serta Tony masing-masing 2 buah buku. Gitu ya. Jadi bisa kita deskripsikan bahwa N-nya adalah 8. Oke.
jumlah bukunya adalah 8. N1-nya adalah 4 ya, untuk Billy 4. Untuk Andi 2. Dan untuk Tony N3-nya adalah 2. Oke, maka teman-teman bisa mencari cara membagi seluruh bukunya adalah ini. Oke, berarti permutasi 4, 2, 2 dari 8. Ya, ada 420 cara tentang kombinasi. Jadi, kejadian dengan kombinasi itu dapat dihentikan dengan mengambil R bola satu persatu dari sebuah kantong berisi N bola. Nah, hasil pengambilan dicatat tanpa memperhatikan urutannya. Kalau permutasi tadi dicatat dan diperhatikan urutannya. Jadi, dengan demikian sama saja dengan mengambil R bola sekaligus dari kantong yang berisi N bola. Setelah diambil sekaligus baru dicatat gitu kan. Kalau permutasi diperhatikan urutannya. Nah, suatu kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah banyaknya cara pemilihan R unsur itu tanpa memperhatikan urutannya. Nah, rumusnya kombinasi R dari N itu adalah N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Oke. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kombinasi itu merupakan bentuk khusus dari permutasi. Bedanya, jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, kalau pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Gitu ya. Jumlah kombinasi dari N benda yang berlainan bila diambil sebanyak R sekaligus. Nah, ini rumusnya. Seperti yang kita lihat tadi. Jadi, N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Oke, kita lihat di contoh 13. Berapa banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan 3 elemen. Jadi misalkan ada himpunan 3 elemen A, B, C, gitu ya. A itu adalah himpunan 3 elemen yaitu A, B, C, dan B itu adalah himpunan 2 elemen. Nah, himpunan bagian 2 elemen dari A itu kan bisa saja AB, AC, BA, BC, CA, CB. Nah, pada kombinasi urutan pada himpunan itu tidak penting, maka AB itu bisa juga dianggap atau sama dengan BA. AC itu sama dengan CA dan BC itu sama dengan CB. Sehingga kombinasi 2 dari 3 itu adalah kombinasi 3 dari 2 itu adalah 3 faktorial per R faktorial, yaitu 2 faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Gitu ya. Berarti di sini 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Oke. Hasilnya adalah 3. 3 ya. Jadi AB bisa sama dengan BA 1, AC bisa sama dengan CA, dan BC bisa sama dengan CB. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan permutasi, berarti permutasi masih dengan kasus yang ini ya, 2 dari 3 itu adalah 3 faktorial N faktorial per N min R faktorial. 3 dikurangi 2 difaktorialkan. Oke, hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1 faktorial ya, atau 1 hasilnya. 1. Oke, dicoret, maka ini adalah 6. Oke, urutannya ini diperhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita bisa melihat perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kita lihat contoh
Untuk latihan soal ini ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika, 5 orang mahasiswa jurusan matematika, dan 7 orang mahasiswa jurusan kimia. Nah, berapa banyak cara membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang jika tidak ada batasan jurusan? Berarti dari semua jurusan bisa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini urutan orangnya, gitu ya, urutan orangnya kan kita tidak memperhatikan ya. Oke, kita tidak memperhatikan. Maka di sini kita bisa menggunakan kombinasi 4 dari berapa? 12. Oke, nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk latihan soal. Nah, kenapa ini tidak diperhatikan? Urutan orangnya tidak diperhatikan. Misalkan dari matematika ini ada M1, ada M2 orang-orangnya ya, ada M3, ada M4, dan juga ada M5. Jurusan kimia juga K1 dan seterusnya sampai K7. Nah, ketika akan diambil 4 orang, tidak ada batasan gitu kan. Ya udah kita mau ambil 4. Entah misalkan dari sini 2, dari sini 2, boleh-boleh saja kan. Ini 2 pun juga kita nggak masalah apakah M1, M2 atau apakah M1, M5, tidak masalah. Oke, jadi kita bisa menggunakan kombinasi. Nah, coba nanti teman-teman lanjutkan untuk tugas untuk yang ini ya, ini dijabarkan A, B, C, D, E. Oke.